Haleluya, shalom. Yalah kurang keras saudara, kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan, berapa banyak saudara bersuka cita dan saudara antusias dengar firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara, bolehkah saudara lihat kanan kiri, saya antusias, kamu juga antusias. Amin. Malam hari ini saya akan bagikan firman, saya akan berikan judul adalah Rise Up, bangkit dan menjadi menang saudara ya. Kita buka yuk di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, saya minta tolong multimedia bisa ditampilkan. Ini kisah tentang Daud saudara ya di Gilgal. Saudara mungkin sering baca 1 Samuel 30, kita baca dari ayat yang pertama saja saudara ya. Kita akan dari baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 supaya saudara lebih mengerti kisah tentang Siklak. Ini cerita Siklak ini sering sekali saudara ya, tapi biarlah kita baca dari awal supaya setiap kita mengingat kembali apa yang terjadi, apa yang Tuhan mau bicara kepada setiap kita tentang kejadian di Siklak. Ayat pertama dikatakan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi diculik saudara ya. Ayat ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, ini mereka pulang dari Filistin, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Rakyat ini adalah para pasukannya Daud, ya 400 pasukan hebatnya Daud. Dikatakan mereka menangis dengan dia dengan sangat nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6 perhatikan sama-sama. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sejak Daud diurapi, Daud ini punya karir yang moncer saudara ya. Waktu dia diurapi, berapa saat setelah dia urapi, 2 pasal setelah itu dia bunuh Goliat. Hari itu bangsa Israel menang gilang gemilang atas bangsa Filistin saudara. Enggak selesai hari itu Daud menjadi menantu raja karena sebagai hadiah dari dia membunuh Goliat saudara. Enggak cuma itu, Daud bekerja di istana menjadi seorang pemuji, penyembah di istana. Dan enggak berapa lama Daud ini sekalipun dia bukan lulusan militer, karena kakaknya orang militer, Daud ini cuma gembala. Daud ini tiba-tiba menjadi seorang tentara, dipercayakan menjadi seorang tentara. Karirnya terus naik, dia menjadi seorang, sampai di satu titik Daud ini menjadi seorang jenderal. Saudara ya, menjadi jenderal yang kalau firman Tuhan, kalau saudara pernah baca, sampai dikatakan Daud mengalahkan beribu-ribu. Saul mengatakan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Artinya karir Daud ini luar biasa meroket sejak dia diurapi. Tapi sampai pada satu titik, tiba-tiba Daud mengalami yang namanya tekanan hidup luar biasa. Ini orang diurapi, tapi pernah mengalami tekanan hidup. Dan betapa tekanannya ini lebih luar biasa daripada bagaimana karirnya naik, saudara. Karena sejak hari itu Saul, rajanya, mertuanya, pemimpinnya menjadi iri hati kepada Daud. Hari itu Daud dikejar-kejar, Daud mau dibunuh saudara. Saudara bisa bayangkan ya, kalau hari ini saudara dikejar-kejar oleh pemerintah mungkin ya dalam tanda kutip. Dikejar-kejar dan mau dibunuh tanpa saudara tahu apa salah saudara. Dan setiap hari itu membuat Daud tidak bisa pulang rumah. Daud tidak bisa pernah tidur dengan nyenyak, dia tidak bisa makan minum dengan enak sama seperti kita bisa kemana-mana gitu ya. Enggak. Dia menjadi orang DPO seumur hidupnya sampai dia ditangkap. Enggak cuma mau ditangkap karena dia mau dibunuh saudara. Ya.
Makanya yang terjadi hari itu, Daud sedang mengalami seolah-olah hidupnya. Dia maju 2 langkah, tapi dia sepertinya mendapat tekanan untuk mundur 3 langkah, saudara. Dan inilah yang membuat Daud mengalami depresi, saudara. Inilah yang membuat Daud hari itu, Daud meninggalkan Yerusalem, dia meninggalkan Israel. Dan dia bergabung kepada bangsa Filistin. Karena kata Siklak, kota Siklak adalah kota yang ada di dalam negara Filistin. Kita buka yuk 1 Samuel 27, saudara. Ya. 1 Samuel 27 ayat yang pertama, mundur 3 pasal. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada lagi harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Singkat cerita, Daud hari itu dia meninggalkan Israel. Dia bergabung, dia menuju ke arah Filistin, bukan untuk menyerang Filistin, tapi bergabung dan tinggal di sana. Saudara bisa bayangkan, bagaimana seorang yang pernah diurapi Tuhan, bagaimana seorang yang pernah mengalahkan Israel, hari itu dia bergabung kepada Filistin musuhnya. Karena sebuah kata, dia mengalami yang namanya keputusasaan, saudara. Ya. Dan saya percaya ini bukan sebuah keputusasaan, bukan sebuah tekanan yang cuman sehari, 2 hari atau beberapa bulan. No, bertahun-tahun. Bertahun-tahun yang membuat Daud hari itu dia mengalami depresi berat. Sehingga apapun yang dia pikirkan hari itu dia nggak bisa pikir dengan baik. Dia nggak ingat lagi bagaimana dia pernah diurapi, bagaimana tangan Tuhan menyertai. Bagaimana selama dia dikejar-kejar Saul, tangan Tuhan menyelamatkan dia, menolong dia. Dan hari itu dia membuat sebuah keputusan yang sangat bodoh, yaitu bergabung kepada Filistin, saudara. Berapa banyak seringkali dalam hidup kita ini juga mengalami hal yang sama dalam hidup kita. Mungkin sakit penyakit, mungkin oke lah kalau kita divonis sakit, ya Bapak batuk pilek, ya sebulan 2 bulan masih oke. Bagaimana itu jika terjadi batuk pilek setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan kita tahu bahwa penyakit yang mulai menaun itu sangat berbahaya. Sesuatu yang kronis, sesuatu yang berbahaya, yang berbicara tentang bukan lagi tentang cuman sekedar mengganggu. Tapi itu sudah berbicara tentang sebuah nyawa. Dan itu mulai membuat kita mulai takut, kita mulai depresi, kita mulai menjadi stres dalam hidup kita. Saya pernah mengalami dari orang tua saya waktu mereka belum bertobat, saudara ya. Orang tua saya dulu keturunan anak dari orang kaya. Sampai satu hari ya, papa saya ini sebelum bertobat orangnya nakal, saudara ya. Jadi kenalannya mafia-mafia, mainnya judi. Satu hari setelah menikah masih terikat judi. Dan seluruh warisan harta ini habis di dalam perjudian, saudara. Ya, mungkin mainnya judi nggak besar, tapi itu setiap malam, saudara. Papa saya itu istilahnya dewa judi, gitu ya. Sampai satu hari habis, dan waktu habis, papa saya mulai bertobat, saudara. Ya. Tapi satu hari, waktu papa saya bertobat, ekonomi kami mulai membaik. Kami bisa punya rumah. Dari rumah 1 punya rumah 2 sampai punya tabungan beberapa rumah, saudara ya di Surabaya. Dulu mobilnya cuman naik motor, ya kemana-mana saya masih ingat awal-awal saya masih kecil tuh kemana-mana naik motor. Padahal saudaranya semua sudah punya mobil, saudara. Ya keluarga dari istilahnya balung gajah, saudara ya. Tapi satu hari kami ngalami, saya masih ingat saya itu masih SD, kami ngalami yang namanya resesi dalam keluarga. Kami ngalami yang namanya keuangan bisnis hari itu enggak karu-karuan, saudara ya. Toko sepi dan segala macam. Ya. Papa saya dulu punya bisnis seperti apa ya itu ya, bis, persewaan bis, saudara. Bisnya celaka, orang-orang pada datang minta duit,
ya, mengalami kerugian besar dan luar biasa sampai benar-benar kami habis. Dan yang terjadi kami hari itu kami mengalami yang namanya resesi ekonomi. Enggak cuman sebulan 2 bulan, tapi sampai beberapa tahun, saudara. Dan sampai beberapa tahun tiba-tiba itu benar-benar membuat saya tahu papa saya mulai depresi dalam hidupnya. Ya, dia merasa aku gagal, aku gak bisa kasih sesuatu. Sampai satu hari ada seorang datang, dia bilang gini, ayo kita kerjasama. Hari itu papa saya mulai bisnis garment, saudara ya, konveksi. Kemudian seorang yang gak kenal ini tiba-tiba nawari, ayo mulai bisnis, ya mulai nanti saya eksporkan ke Cina. Ya. Dan yang terjadi begitu mau tanda tangan untuk kerjasama, saudara, tiba-tiba ini orang yang datang ini orang kami nggak kenal istilahnya gitu ya, cuman dibawa oleh saudara dari kakak papa saya. Jadi papa saya percaya. Kemudian nih orang bilang gini, aku pinjam duit karena aku nih kalah judi. Kamu kan dulu jago main judi, saudara tahu ya, setan itu bisa incer dan bisa tahu masa lalu kita, ya, dan dia bisa pakai siapa saja. Makanya gini. Kalau kita mau meninggalkan masa lalu, tutup masa lalu kita. Jangan sampai terbuka celah apapun dalam hidup kita, saudara. Orang ini bisa bilang sama papa saya, kamu kan dulu jago judi. Ayo bantu aku lah. Ini judi gampang kok. Nanti kalau ini berhasil, kita kerja sama lebih besar lagi. Nanti tak beli lebih banyak barangmu, tak eksporkan lebih banyak. Tertarik gak papa saya, saudara? Tertarik banget. Karena dia tahu, oh judi seperti ini mainanku dulu. Ini gampang banget ini. Dan hari itu papa saya tergoda dan dia mulai kasih uangnya. Padahal hari itu papa saya uangnya juga gak banyak. Dia mulai pinjam ke bank, pinjam ke saudaranya yang lain, ke temannya. Ayo main judi. Hari itu papa saya sudah bertobat loh, saudara. Sudah jadi orang Kristen loh. Kami udah rajin doa malam. Bahkan papa saya sudah pelayanan terima tamu hari itu. Dan papa saya, enggak aku gak main judi kok, aku cuma bantu aja. Ini kan bicara kerjasama. Mama saya sudah mulai gak enak ya, biasa insting wanita itu kan lebih tajam, saudara ya. Makanya bapak-bapak kalau punya istrimu mulai ngomel dengan sesuatu ya, mulai ngomong jangan ya, hormati mereka. Karena Tuhan bisa pakai siapapun ya, termasuk istri kita untuk menegur kesalahan kita. Ya, kedunguan para pria ini ya. Dan betul papa saya tetap nekat dan terbukti hari itu, saudara, semuanya habis. Benar-benar semuanya habis, saudara. Dan sejak hari itu kami bertobat. Dan puji Tuhan, Tuhan masih tolong, Tuhan mulai pulihkan, saudara. Ya. Lah apa yang terjadi dengan Daud juga sama. Hari itu Daud, kenapa dia ada di Filistin? Karena dia sudah kepepet, ngalami depresi, gak ada lagi pilihan. Dia gak punya jalan keluar yang baik, pikiran yang baik. Dan hari itu dia menyerahkan hidupnya kepada orang Filistin. Dan hari itu, sejak hari itu, Daud mengalami yang namanya sebuah masa paling gelap dalam hidupnya. Sejak kisah ini, tidak pernah ada pewahyuan Tuhan bicara dalam hidupnya. Tidak ada satupun mazmur, tidak ada satupun lagu, tidak ada satupun suara Tuhan yang Daud dengar. Dan hari itu Daud mungkin dalam zona nyamannya, dalam zona dia sembunyi di Gilgal, pelariannya di Gilgal. Tapi tahukah Daud hari itu jobless. Daud ini seorang tukang perang, ya, tukang berkelahi dan selalu menang. Dia nggak cuma satu, 400 pasukannya ini ditakuti hari itu, saudara. Tapi hari itu waktu Daud datang ke Filistin, dia bilang sama Raja Filistin, Raja, beri aku ini perlindungan, kasih aku sebuah tempat yang dikatakan Siklak tadi. Untuk aku bisa tinggal dengan anak-anakku dengan tenang. Ini loh, aku mau bayar dengan apa? Berperang sama kamu. Kamu mau perang kemana? Tak bantu. Ya, mau jadi preman bayaran lah istilahnya, ya, tentara bayaran. Tahukah saudara? Raja Filistin menolak. No, kamu lebih baik pulang. Dan waktu Daud pulang ke Siklak, ini yang terjadi. Siklaknya dibakar, saudara. Dan hari itu, kejadian di Siklak ini benar-benar membuat Daud menjadi down dalam hidupnya. Dia menjadi depresi dalam hidupnya. Sudah ditolak oleh bangsanya, ditolak oleh musuhnya, saudara. Dia kehilangan, habis semua hartanya, rumahnya dibakar, hartanya dijara,
anak dan istrinya dijara. Sampai firman Tuhan tadi catat, seluruh pasukannya nangis sampai gak bisa keluar air mata. Sampai mereka capek. Ini bukan orang-orang cemen, bukan orang-orang yang melo, ini pasukan saudara ya. Ini orang-orang garang ya. Ini preman-preman yang istilahnya mungkin gak punya hati istilahnya gitu ya. Kalau bunuh orang udah enak itu saudara ya. Tanpa takut, tanpa merasa bersalah. Tapi hari itu betapa depresi dalam hidup pasukan Daud. Sampai bahkan Daud mau dibunuh. Saya percaya itu Daud cuma dilempari batu 400 orang pasti mati hari itu. Nah, tapi hari ini saya mau belajar. Waktu Daud ada di dalam lembah kelam, waktu Daud ada di dalam sebuah proses, bagaimana dia mengalami sebuah titik paling rendah dalam hidupnya, paling karir, paling hancur dalam hidupnya saudara. Ya. Apa yang Daud kerjakan dalam hidupnya. Ya. Firman tadi Tuhan katakan dalam 1 Samuel 30, yuk kita kembali saudara ya, 1 Samuel 30, ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang gini. Ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ini perhatikan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam bahasa Inggrisnya begini. Tetapi Daud menguatkan dirinya sendiri di dalam Tuhan. Mungkin pertanyaan buat kita semua. Kenapa enggak dimulai dengan Daud tanya Tuhan? Kenapa enggak mulai Daud berdoa kepada Tuhan? Kenapa Daud dimulai dengan dirinya sendiri? Nah, ini yang nanti kita akan belajar sebab ada 5 hal yang nanti yang saya sampaikan. Saya percaya Tuhan akan bicara satu persatu kepada setiap kita semua, saudara. Ya. Saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa gini, pada waktu kita lemah, kita ini tidak butuh yang namanya strategi. Betul saudara ya? Kita nggak butuh yang namanya aran. Yang kita butuhkan apa? Kekuatan. Pada waktu saudara kecewa, pada waktu saudara menjadi lemah dalam hidupmu, waktu engkau depresi dalam hidupmu, percayalah mungkin kalau ada pendeta saudara orang lain, nanti ya kamu hidupmu kan harusnya begini, A, B, C, D, E, F, G ya. Supaya bisnismu gak hancur kamu harus A, B, C, D, F, E. Kira-kira saudara bisa dengar gak? Gak bisa. Yang perlu kita kerjakan, yang kita perlukan pada waktu kita ini sedang lemah. Kita butuh yang namanya kekuatan terlebih dahulu. Yang kita butuhkan pada waktu kita ini mengalami down dalam hidup kita. Bukan arahan. Bukan bagaimana strategi, bagaimana tentang jalan keluar dalam hidup kita. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita mulai punya kekuatan dalam hidup kita, saudara. Makanya Daud katakan, lalu Daud menguatkan dirinya sendiri di dalam Tuhan. Baru di ayat selanjutnya dikatakan Daud ini datang kepada Tuhan, dia mulai tanya Tuhan. Setelah dia punya kekuatan dan Tuhan bicara A, B, C, D, E. Dan hari itu Daud, pada akhir cerita, Daud punya yang namanya kemenangan demi kemenangan. Saudara. Kesalahan kita seringkali apa saudara? Kalau kita ini dalam keadaan lemah, kita mulai menyalahkan orang lain. Kita mencoba mungkin datang sama Tuhan. Tapi yang terjadi dalam mulut kita keluar apa? Kita komplain, betul saudara ya. Kita marah kepada Tuhan. Dan kita lupa bahwa kita harus menguatkan diri kita, menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita terlebih dahulu, saudara ya. Sebab kalau kita seringkali datang sama Tuhan, pada waktu kita ini kalut, pada waktu kita ini dalam kesedihan, dalam keterpurukan. Paling-paling doa kita gini, Tuhan kenapa Tuhan gak angkat stresku? Kenapa Tuhan kok gak tolong? Harusnya kan Tuhan bisa lindungi keluargaku. Betul gak saudara? Harusnya kan Tuhan bisa sembuhkan aku. Harusnya kan Tuhan bisa jaga tokoku supaya tetap laris dan segala macam. Harusnya Tuhan bla bla bla, kita mulai komplain. Tahukah saudara, kadang-kadang Tuhan tidak merubah apapun keadaan yang ada di luar kita. Tapi Tuhan butuh terlebih dahulu merubah apa yang di dalam hidup kita. Amin saudara. Saya ulang sekali lagi ya.
Kadang-kadang jawaban Tuhan atas masalah kita, dia tidak perlu merubah apapun yang ada di luar kita. Bahkan dia tidak perlu menyelesaikan masalah kita. Tapi yang dia perlu Tuhan kerjakan, kita ini beres di dalam hidup kita terlebih dahulu. Yang sepakat katakan amin. Makanya gini, kalau saudara berdoa, Tuhan angkat stresku. Tiba-tiba suami saudara diambil sama Tuhan loh. Boleh enggak? Karena saudara stres sama suami saudara. Tuhan, aku stres ngurusi anakku. Kira-kira kalau anak saudara diambil Tuhan boleh enggak? Halo? Tuhan, aku ngadepi kerjaan ini stres Tuhan. Lah kalau Tuhan ambil pekerjaan saudara gimana? Rela saudara? Enggak kan? Yang perlu saudara kerjakan, yang perlu saudara punya, yang perlu saudara minta sama Tuhan. Kekuatan yang baru, yang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, tahukah saudara, ini cerita di 1 Samuel 30. Ini adalah cerita peperangan terakhirnya Daud sebelum dia menjadi raja. Ini peperangan yang paling besar, ini peperangan yang paling berat buat Daud yang dia harus hadapi. Istilahnya kalau sebuah pertandingan ini lawan yang terberat. Sebab hari itu, setelah itu di 1 Samuel 30 ditutup di 2 Samuel 1, Daud diurapi menjadi raja, saudara. Saya percaya gini, seringkali sesuatu yang berat terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan untuk apa? Untuk kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dan kita beroleh kemenangan dan kita memperoleh yang namanya piala kemenangan daripada Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kok. Tuhan kadang-kadang uji. Kamu sanggup gak jadi raja? Kamu kuat gak jadi raja? Diuji dengan apa? Siklak. Bahkan kadang-kadang siklak ini, kadang-kadang saya percaya siklak keluarganya, rumahnya Daud di siklak ini dibakar habis. Dan Tuhan izinkan. Kenapa? Sebab kalau siklak gak dibakar, hari itu Amalek tidak dibunuh. Hari itu Daud tidak akan pernah kembali ke Yerusalem, ke Israel. Dan diurapi menjadi raja. Dan untuk menjadi menggenapi destininya dalam hidup Tuhan. Hidup destiny Tuhan dalam hidupnya saudara. Betul enggak saudara? Oh itu zona nyamannya kan. Siklak itu zona nyamannya. Pelariannya Daud. Makanya sama Tuhan dibakar. Diizinkan dibakar. Supaya apa? Waktu masalah persoalan itu Tuhan izinkan. Itulah akan yang membangkitkan pahlawan-pahlawannya Tuhan yang pernah diurapi bangkit kembali. Saya percaya hari ini kalau Tuhan izinkan siklak-siklak saudara diajar, dibakar, dihancurkan. Percayalah Tuhan sedang membangkitkan pahlawan-pahlawannya yang sedang diurapi untuk kembali bangkit. Yang sepakat katakan amin. Amin saudara. Ada 5 hal yang saya mau sampaikan malam hari ini. Kok banyak sekali Pak? Ya harusnya 50 saudara ya, tapi saya baru ketemu 5. Untungnya 5 saudara ya. Ya 5 hal mungkin ini sesuatu yang saudara sering dengar, saya harap apa yang saya sampaikan dalam 5 hal saudara catat. Mungkin Tuhan bicara 1, 2, 3 poin, saudara catat dan itu bawa pulang sebagai benih dan itu akan menjadi terobosan buat saudara. Hal yang pertama saudara, apa yang perlu kita kerjakan pada waktu kita mengalami masa yang gelap, masa yang suram. Yang pertama kita perlu yang namanya worship, memuji Tuhan. Keluaran 15 ayat 2 dikatakan bilangan, baca sama-sama ya. 1, 2, 3, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia. Tahukah saudara, Daud ini bukan seorang penyanyi, bukan sekedar seorang penyanyi. Ya Daud pencipta lagu. Dia seorang pemain musik, dia bisa nyanyi dengan baik saudara. Tapi apa yang membuat Daud mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya? Karena dia bukan sekedar nyanyi, dia adalah seorang pemuji. Daud adalah seorang penyembah dalam hidupnya saudara. Oh ya, kalau saudara mau lihat buku hariannya Daud itu di mana? Di kitab Mazmur, itu loh buku hariannya Daud saudara. Dia buka buku hariannya, dia tulis buku hariannya di Mazmur 1. Bukan bagaimana cara strategi menang perang. Bagaimana cara strategi menjadi raja yang baik.
bagaimana cara strategi bisa punya istri yang banyak gitu. Enggak saudara. Dia tulis dengan kata, dengan sebuah tulisan. Bagaimana dia duduk dalam hadirat Tuhan. Orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Daud sedang mengajar kepada setiap kita semua. Bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan setiap kita. Amin saudara. Saya selalu ngomong sama diri saya. Bahwa hadirat Tuhan itulah zona kekuatan kita. Zona kekuatan kita. Kalau saudara baca kitab Kejadian, nanti akan saya bawa saudara banyak kepada kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian ini blueprint dari hidup kita. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan tanaman, Tuhan bilang gini kepada tanah, "Hei tanah, keluarlah tanaman-tanaman yang berbiji." Tumbuh saudara. Tanaman, segala macam, bunga, buah. Saya menjadi tanya, tanaman ini keluar karena ada tanah, karena Tuhan perintahkan tanah. Betul ya? Artinya apa? Habitatnya di tanah. Yang menjadi pertanyaan, kalau tanaman ini dicabut, dikeluarkan dari tanah, mati atau hidup saudara? Halo, saudara jangan tidur, saya masih di sini saudara. Mati atau tidur? Mati saudara. Artinya apa? Tanpa tanah, tanaman ini mati. Habitatnya tanah, zona kekuatannya di tanah. Lalu Tuhan bicara kepada laut, kepada air. Laut, air, keluarlah semua binatang hewan yang ada di dalam air yang hidup. Itu keluar ikan, keluar bukan bebek saudara ya. Ikan, kura-kura, gurita, kerang dan segala macam. Jadi pertanyaan saya, kalau mereka diambil dari laut, mati atau hidup? Mati. Artinya apa? Zona kekuatannya adalah air. Tahukah saudara, waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan bilang apa? Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Lalu dibuat dari tanah dan Tuhan mulai hembuskan nafasnya. Sejak hari itu kita hidup. Yang menjadi pertanyaan gini, zona kekuatan saudara dan saya ada di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Pastikan tanpa hadirat Tuhan, mati kita saudara. Tanpa firman, tanpa Roh Kudus, tanpa Bapa, tanpa Yesus, kuasa darah Yesus dalam hidup kita, mati hidup kita saudara. Dan saya mau katakan itulah penyembahan. Penyembahan bukan sekedar nyanyi, penyembahan bukan musik, penyembahan bukan lighting. Jika kita gak bisa ngomong, Pak, karena saya gak bisa nyanyi, saya gak bisa nyembah. Penyembahan bukan itu. Penyembahan adalah bagaimana gaya hidup kita ini selalu ingin melekat sama Tuhan. Punya kerinduan dalam hadirat Tuhan. Punya kerinduan menyembah, meninggikan nama Tuhan. Minggu lalu saudara sudah diajar sama Ibu Gembala tentang kuasa dalam pujian penyembahan saudara. Sudah praktek belum? Atau saudara lupa, ya. Khotbahnya apa? Lupa. Ya. Makanya kalau ada setiap khotbah ditulis. Mungkin gak usah tulis semua. Tulis 1-2 hal apa yang Tuhan bicara hari ini. Amin. Saudara akan bertumbuh. Saudara akan mengalami terobosan dalam hidupmu. Kalau enggak saudara akan cuma bayi rohani terus dalam hidup saudara. Naikkan pujian dalam hidupmu. Pada waktu masalah, persoalan ada dalam hidup saudara. Jujur, mulut kita ini kan lebih gampang komplain kan saudara. Lebih mudah keluar komplain toh. Dan saya mau katakan komplain, rewel, marah, kecewa. Mulai mungkin menyalahkan orang tua, menyalahkan teman, menyalahkan istri. Ini gara-gara istri, gara-gara anak. Saya mau katakan semua komplain kita, amarah kita tidak menyelesaikan apapun masalah dalam hidup kita. Justru itu akan membuat kita semakin berputar. Dan saya mau katakan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Itu sampai difilmkan itu saudara ya. Bagaimana mereka Exodus, cerita tentang Exodus. Itu adalah sebuah contoh, sebuah gambaran yang nyata. Bagaimana mereka berputar-putar di padang gurun karena mereka komplain terus setiap hari. Dan tidak pernah membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan generasi yang komplain terus, apa yang terjadi? Mereka semua mati di padang gurun, saudara. Mereka mati di padang gurun bukan karena sakit.
Mereka mati di padang gurun bukan karena tua, bukan karena kurang makan, bukan karena kepanasan, bukan karena kehausan. Karena Tuhan sediakan semua yang mereka butuhkan, perlukan. Mereka mati karena satu, setiap hari firman Tuhan catat, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Sampai keluar generasi Yosua, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang menyembah Tuhan, generasi yang selalu melihat Tuhan. Apapun masalah mereka masih di padang gurun yang sama loh. Padang gurunnya gak berubah. Waktu mereka nyembah, padang gurunnya masih ada. Masih mereka lewati. Tapi tetap generasi Yosua dan generasi yang baru, mereka tetap menyembah Tuhan. Dan hari itu Tuhan berikan kekuatan untuk mereka masuk kepada tanah perjanjian. Dan mereka rebut tanah perjanjian. Beberapa hari yang lalu ada seorang pasangan, seorang istri wanita yang bilang gini, saya capek dengan hidup saya. Saya sudah nyembah Tuhan, saya sudah beribadah, saya sudah perpuluhan, saya sudah lakukan semua. Kenapa suami saya nggak berubah? Jawabannya cuma satu, Tuhan nggak ingin merubah suamimu, Tuhan ingin merubah hidupmu terlebih dahulu. Dan apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan, terus kerjakan. Sebab tiba-tiba kamu akan punya kekuatan untuk melewati semua cobaan, rintangan, dan kamu akan melihat janji Tuhan akan digenapi. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu ya dan amin dalam hidup kita. Amin saudara. Dia tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Hal yang kedua, cepat saja. Yang kedua adalah kita berbahasa roh, saudara. Ya, yuk kita baca ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun apa saudara? Dirinya sendiri. Ya, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara lihat. Bahasa roh itu diberikan kepada setiap saudara dan saya. Untuk apa? Bukan untuk pamer. Ini loh aku lebih rohani, bahasa rohku lebih kenceng. Oh enggak, saya lebih rohani karena bahasa roh saya lebih aneh gitu ya. Enggak saudara, enggak. Bahasa roh diberikan pada kita karena Roh Kudus itu dikatakan dia seorang penolong. Loh saudara, kalau diberi seorang penolong senang enggak saudara? Penolong yang artinya ini bukan pembantu, bukan orang rewang yang ngerja buat bisnis saudara, rewang yang bantu-bantu bersih dengan segala keterbatasannya saudara. Enggak. Ini penolong yang luar biasa. Saudara tahu nggak arti kata Roh Kudus dalam bahasa aslinya artinya apa? Dari bahasa dunamos. Dunamos artinya apa? Dinamit, saudara. Saya bayangkan, wow, ini Tuhan kalau kasih penolong ini, kalau bahasa gamenya anak-anak ini apa ya? Overkill, saudara ya. Apa sih overkill bahasa Indonesianya apa? Terlalu hebat. Contoh ya, overkill itu gini. Ya, rumah saya ada nyamuk, banyak kecoaknya. Tolong basmikan semua nyamuk kecoak yang ada di rumah saya. Ya, kalau saudara paling pikiran saudara apa? Oh, gampang Pak, dibelikan obat serangga, betul ya? Tapi enggak. Yang disebut overkill gini. Oh, rumah Pak Lukas ada nyamuknya, ada kecoaknya banyak. Tenang Pak, lalu diroket saudara. Belum saudara ya. Mati enggak nyamuknya saudara? Kecoaknya mati enggak? Mati. Itu yang disebut dengan senjata yang terlalu overkill, saudara ya, yang terlalu hebat ya. Enggak perlu lagi gitulah Pak. Ya namanya punyanya itu ya gitu ya. Lah itulah saudara, Roh Kudus seperti itu dalam hidup kita. Saudara pikir, wah Roh Kudus bisa apa dalam hidup saya? Roh Kudus bisa bantu apa dalam keuangan saya? Roh Kudus bisa bantu apa buat masa depan anak saya, masa depan keluarga kami? Saya mau katakan Roh Kudus adalah kuasa, katakan kuasa, katakan dunamos. Dan dunamos itu diberikan buat saudara. Yang jadi masalah begini, kita tidak pernah mau pakai. Kita anggap apa itu dunamos, apa itu bahasa roh enggak penting. Bahkan hari-hari ini kalau saudara dengar YouTube, saudara dengar TikTok dan segala macam tentang bahasa roh menjadi aneh. Betul enggak saudara? Loh, saya punya pengerja yang ada di kota lain, salah satunya, saya tanya semua, bisa bahasa roh, bisa bahasa roh, bisa bahasa roh. Yang satu bilang, saya enggak bahasa roh Pak,
Loh kamu pengerja, kamu hamba Tuhan. Iya Pak, soalnya saya dengar bahasa roh itu kan sesat-sesat bagaimana dan kita nggak perlu bahasa roh. Jujur dalam hati, goblok banget sih kamu. Bodoh banget. Makanya hidupmu gak pernah berubah. Makanya kamu gak pernah mengalami terobosan dalam hidupmu. Karena kamu sudah diberi penolong, diberi senjata. Kamu gak pernah pakai itu. Itu kuasa. Itu dunamos dalam hidupmu. Dan saya ibaratkan begini loh saudara. Roh Kudus itu sejak 2000 tahun yang lalu, Pentakosta pertama, pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan luar biasa saudara. Di atas muka bumi. Dan bagaimana sejak hari itu kegerakan, kesembuhan, keajaiban, orang mati bangkit terjadi saudara. Tanpa Tuhan Yesus hadir. Sebab Tuhan Yesus naik dan Tuhan bilang Roh Kudus yang datang. Di seluruh belahan bumi terjadi yang namanya kesaksian demi kesaksian. Orang buta melihat, orang bisu berbicara saudara, orang lumpuh berjalan. Bagaimana kuasa Roh Kudus melalui bahkan anak-anak kecil tumpang tangan mereka sembuh. Orang-orang yang dulunya berdosa dan mereka tiba-tiba bertobat datang cari Tuhan. Enggak cuma 1-2 orang. Saudara pernah dengar cerita tentang Almalongga ya? Itu satu negara saudara. Mengalami pertobatan. Kenapa? Kuasa Roh Kudus, dunamos yang bekerja. Tapi yang problem gini. Kita tidak pernah mengizinkan Roh Kudus itu mengalir dalam diri kita. Dalam rumah tangga kita. Mengalir dalam bisnis kita. Mengalir dalam hidup kita, bahkan untuk iman kita, saudara. Kenapa? Karena kita tidak pernah berbahasa roh. Firman Tuhan bilang, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia apa saudara? Apa? Membangun dirinya sendiri. Artinya gini, siapa yang tidak berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak pernah membangun dirinya sendiri. Rugi sendiri. Itu seperti sebuah aliran laut, seperti aliran sungai yang mengalir. Dan bahasa roh itu saya bisa gambarkan mulut kita waktu berbahasa roh. Itu seperti kita sedang buka keran, kita izinkan air yang segar, air yang dari surga itu masuk dalam hidup kita. Air yang segar itu masuk buat anak-anak kita, buat masa depan mereka. Sementara kita malu, kita nggak mau berbahasa roh. Kenapa? Karena aneh Pak suaranya. Loh jangan berkata itu. Ini namanya bahasa roh. Kalau bahasa Indonesia nggak aneh karena saudara pernah dengar saya. Saudara pernah tahu orang Thailand kalau nyanyi saudara ya. Lucu banget saudara ya. Saudara bisa ketawa. Ngap itu apa ya. Sucat pelabook dan segala macam. Lucu banget saudara. Tapi bagi mereka nggak lucu. Karena memang bahasa mereka seperti itu. Kenapa bagi kita lucu? Karena kita nggak ngerti. Dan saya anggap, saya selalu ajar kalau di FA. Bahasa roh itu seperti bahasa cinta. Ya karena memang itu bahasa roh. Kita bisa bicara sama Tuhan, Tuhan bicara sama kita, roh kita dengan Roh Kudus bicara sama Tuhan. Karena itu bahasa cinta. Tuhan itu adalah kasih. Kalau dia berikan rohnya, rohnya kasih. Kalau roh ini berbicara, roh itu berbicara tentang kasih. Saudara tahu bahasa cinta ya? Saya contohkan gini. Istri saya ini kalau manggil saya, dia punya sebutan khusus. Saudara yang dekat dengan kami, saudara pasti tahu. Dia enggak panggil saya Hani, dia enggak panggil saya Yayang, enggak panggil saya Beb, enggak panggil saya Ko, enggak panggil saya Pa, enggak panggil saya suami atau apalah. Kalau dia panggil saya, dia panggil dengan satu kata, saudara. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cik Nana tahu mungkin apa Cik? Le, saudara ya. Kalau dia panggil Le, ya, saya mesti noleh. Dan semua orang teman-teman saya hari itu bertanya-tanya. Kenapa kamu panggil Le? Kamu tahu nggak sih artinya Le? Apa artinya Le? Ya, teman saya yang Mira itu tanya, apa sih artinya Le? Istri saya bilang jawab, artinya Le itu sayang, sayangku. Ya karena kami punya pengalaman dari waktu kami pacaran, kami punya pengalaman dari kata le itu saudara ya. Sehingga dia menganalogikan, oh kata le itu artinya sayang. Dan sampai hari ini kata le juga tidak pernah menggantikan panggilannya kepada saya. Kalau di tengah kerumunan orang banyak, dia bilang le, dia teriak. Saya pasti noleh, saya ngerti.
Kenapa? Karena itu panggilan spesial kami, saudara. Enggak ada orang lain panggil saya Le, saudara. Ya, enggak ada. Even sahabat saya, even ibu gembala juga enggak panggil saya Le. Even teman baik saya yang tahu artinya Le buat istri saya apa. Bahkan sekalipun orang semua ketawa dia panggil saya Le. Kami enggak peduli. Saudara ngerti maksud saya? Dia juga enggak peduli. Meskipun itu aneh, saya juga enggak peduli, biarin. Dia juga enggak peduli, sudah biarin. Karena kami punya bahasa khusus yang artinya bahwa itu adalah bahasa cinta. Yang menjadi pertanyaan gini, kenapa Tuhan berikan saudara sebuah panggilan yang spesial buat saudara? Dengan bahasa cinta, saudara enggak mau pakai. Dan kita tahu, waktu kita berbicara dengan bahasa roh, janji firman Tuhan, ada kekuatan yang baru mengalir dalam hidup saudara dan saya. Amin. Siapa yang belum bisa berbahasa roh? Boleh angkat tangan? Bisa semua? Praktek ya, pulang dari ibadah, berdoa bahasa roh. Dimanapun, itu bahasa cinta yang Tuhan gak kasih kepada orang lain. Tapi hanya gereja yang mau mencintai Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus. Punya, ngerti bahasa cinta. Kadang-kadang mungkin saudara gak ngerti bahasanya. Mungkin kadang-kadang saudara sendiri gak ngerti ini ngomong apa ya. Pakai, perkatakan. Tuhan ngerti kok. Karena itu bahasa dari Tuhan. Amin. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Ayat 12. Tuhan, dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Saudara lihat, bahkan bahasa roh bagi saya ini sudah dinubuatkan. Satu hari Tuhan bilang gini, nanti ya akan berbicara kepada bangsa ini apa? Orang-orang yang logatnya ganjil, orang-orang yang berbahasa asing. Dan arti dari logat ganjil dan bahasa asing itu apa? Ini loh, aku Tuhan yang akan kasih kepada gerejaku tempat perhentian. Aku Tuhan yang akan kasih tempat peristirahatan kepada gerejaku yang sedang lelah, sedang capek, sedang dalam lemah kekuatan. Dan Tuhan sedang berbicara melalui apa? Orang-orang dengan logat yang aneh dan logat yang ganjil. Saudara. Bahasa roh kita ini ganjil enggak saudara? Ganjil. Aneh enggak? Aneh. Orang enggak ngerti yang di luar sana dengan bahasa roh. Pasti menghujat, apa itu? Kayak orang kesurupan, kayak orang mabuk. Bilang gini, biarin. Ini bahasa cintaku sama Tuhan kok. Kamu enggak perlu ngerti. Yang penting Tuhan ngerti. Yang sepakat katakan amin. Yang ketiga saudara, cepat saja. Yang ketiga adalah waktu kita mengalami masa gelap, kita mengalami down dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan, dikatakan berkata kepada jiwa. Ya, ayatnya ini, Mazmur 42 ayat 5 sampai 6, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Ini doa Daud pada waktu Daud mengalami yang namanya tekanan. Waktu Daud mengalami gundah gulana, pada waktu Daud mengalami yang namanya depresi berat dalam hidupnya, yang dia kerjakan, hari itu dia enggak langsung berdoa kepada Tuhan. Bukan salah berdoa kepada Tuhan, tapi ada saatnya kadang-kadang kita perlu menguatkan diri kita dan hari itu Daud berbicara kepada jiwanya. Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Berharap kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan adalah penolong dan Tuhan adalah Allahmu. Saya belajar gini saudara ya. Kita ini punya yang namanya jiwa. Ya semua punya jiwa ya. Jiwa itu apa? 3 hal di dalam jiwa kita. Ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Ya. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu jiwa. Yang jadi masalah adalah gini. Percaya atau tidak percaya. Kita ini punya yang namanya sakit jiwa dalam hidup kita. Sejak kita lahir. Betul atau betul?
Mau contoh? Siapa yang di sini tidak pernah minder dalam hidupnya? Saudara anak orang kaya. Saudara orang bilang temanmu, kamu cantik, kamu ganteng, kamu punya duit. Siapa yang tidak pernah minder? Ada? Oke, saya balik. Siapa yang pernah minder? Waktu saudara mulai bertumbuh. Semua ya. Artinya apa? Kita semua ini punya yang namanya sakit di dalam jiwa kita. Karena kita dikandung di dalam dosa. Kita lahir di dalam natur dosa. Makanya gini, kalau hidup kita ini dikuasai oleh perasaan, percayalah, kita akan jadi orang gila beneran. Saya selalu berkali-kali ngomong, jangan hidup karena sebuah perasaan. Karena perasaan ini menipu kita loh. Loh saya pernah ketemu orang, saudara pernah tahu ya, ada penyakit namanya overthinking. Loh overthinking itu menurut saya itu gangguan jiwa loh. Overthinking itu gini, kalau hanya gara-gara WA nggak dibales, dia sakit hati. Saya pernah, teman pekerja saya di kota lain saudara ya, jemaat lah. Dia WA saya hari itu buka di mobil waktu saya nyetir, saya lupa, lali balesi saudara. Tahukah saudara, dia bisa kecewa sama saya, dia bisa mundur dari pelayanan, dan dia marah kepada saya. Hanya gara-gara apa? Saya terlambat 1 hari membalas WA-nya. Itu yang disebut dengan overthinking, saudara. Saya nggak tahu saudara pernah ngalami nggak? Saya pernah ngalami. Ya. Itu overthinking. Hanya gara-gara nggak disenyumin, kita bisa emosi. Wes gak Tuhan-Tuhanan, gak pelayan-pelayanan. Hanya gara-gara orang, ini ada yang lebih aneh. Papa dari teman saya, saudara ya, di Surabaya. Kami ini datang dolan ke rumahnya, main ke rumahnya. Loh kalau ketemu papanya, apa yang harus kami kerjakan sebagai anak? Malam om, lo baik kan saudara? Tahu nggak? Papanya bilang gini sama anaknya. Besok ya temenmu yang satu itu jangan boleh ke rumah ini. Lo kenapa Pak? Dia buat salah apa? Itu dia sukanya manduk-manduk gini. Ya. Itu hati-hati, ular itu. Itu nggak tulus itu ular itu. Aku paling nggak suka kalau ada orang-orang manduk-manduk. Loh saudara, aneh kan? Kenapa? Karena dia hidup dari pikirannya sendiri. Dia hidup dari cara hatinya, perasaannya sendiri. Dia hidup dari apa? Dari kehendak semau guanya sendiri. Makanya kita ini perlu berbicara kepada jiwa kita. Saya mulai praktek, saudara ya, berapa waktu yang lalu, saya mulai praktek kepada jiwa saya. Bagaimana saya memperkatakan kepada jiwa saya. Waktu saya ngalami mungkin ditolak sama teman. Kalau dulu bisa akrab dengan baik, hari itu tiba-tiba dia nggak pernah nongol, dia nggak pernah perhatikan saya lagi. Loh, tiba-tiba perasaan dan pikiran ini bisa kacau loh, bisa meracuni. Toh lihat toh, kamu sudah nggak diharapkan lagi. Toh lihat toh, kamu sudah nggak disenengin lagi, kamu sudah mulai ditinggalkan. Saya bilang mulai jiwa saya, enggak, kamu tetap berharga di mata Tuhan. Ya. Enggak, hei jiwaku, kamu enggak ditolak. Enggak ada yang nolak kamu. Mungkin karena dia cuma sibuk. Saya ngomong diri saya. Lah kadang-kadang berapa banyak, kadang-kadang suami dan istri ini cekcok hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara salah maksud. Betul enggak? Enggak ada loh suami istri itu cekcok mau pisah hanya gara-gara istrinya enggak diberikan berlian yang besar. Enggak ada kan? Yang ada gara-gara apa? Istri sudah capek-capek bersolek, ke salon berjam-jam, ya pulang suaminya cuman dari mana kamu kok buang-buang waktu gitu ya. Jengkel enggak? Jengkel saudara. Itu aja udah mulai overthinking, mulai perasaan kacau dan segala macam. Makanya kadang-kadang kita perlu berkata kepada jiwa kita. Waktu kita sakit, waktu mungkin hari itu kita ditinggalkan, mungkin pada waktu kita mulai ngalami hal yang buruk dalam hidup kita. Kita perlu ngomong sama diri kita, hai jiwaku pujilah Tuhan.
Tuhan Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Hai jiwaku, kamu bangkit. Mungkin hari ini kamu mengalami hal yang buruk, tapi lihat bagaimana Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap ada dalam hidupmu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan setiap kali Daud mempraktekkan, dia punya yang namanya kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya, saudara. Ya. Mulai perkatakan yang positif dalam hidup kita. Saya gak sengaja tadi siang saya lihat seorang hamba Tuhan khotbah. Dia bilang gini, tahu gak saudara, Pak Ciputra waktu dia miskin. Pak Ciputra waktu dia miskin. Setiap kali dia lihat tanah kosong, ini belum punya apa-apa. Lihat kali tanah kosong dia bilang gini, oh ini besok akan aku bangun. Dia jalan lagi di Jakarta gitu ya, ada tanah kosong. Oh besok ini mesti tak beli dan tak bangun gedung-gedung besar. Ini akan jadi apartemen, jadi mall, jadi kantor, jadi rumah dan segala macam. Tahukah saudara, itu sebuah perkataan-perkataan positif yang keluar dalam hidupnya. Ini enggak ngomong hal yang rohani dulu ya saudara ya. Dan yang terjadi, selama dia terus mengucapkan hal yang positif, itu yang terjadi dalam hidupnya saudara. Tapi coba bayangkan hari itu kalau dia bilang, aku enggak sanggup beli ini, aku miskin kok. Oh ada tanah besar, aduh aku enggak bisa kok ini kok. Aku enggak berharga kok. Bisa jadi orang kaya saudara? Enggak bisa. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Amin saudara? Amin? Loh iya, bahasa itu bukan cuman komunikasi. Kalau saudara menganggap perkataan kita hanya komunikasi, saudara salah besar. Karena di kitab Kejadian, perkataan bahasa dipakai Tuhan untuk kuasa menciptakan. Kita aja dalam manusia terbatas menganggap bahasa cuma komunikasi. No. Bahasa kita, perkataan kita punya kuasa penciptaan. Yang sempat katakan amin. Yang selanjutnya saudara. Yang keempat. Menguatkan orang lain. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Amsal 11 ayat 25 dikatakan demikian. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Orang yang mengulurkan tangan untuk memberkati dan mencukupi sesamanya, akan menerima apa saudara? Pertolongan juga sampai dia pun puas dan berkelebihan. Saya teringat kisah bagaimana waktu Abraham istrinya mandul, belum punya anak. Tiba-tiba dia ada sebuah kota yang rajanya namanya Abimelek. Dan Abimelek dan semua para wanita yang ada di Gerar Abimelek itu saudara ya, kena kutuk. Kenapa? Karena kurang ajar mau ambil istrinya Abraham, Sarah ini jadi istrinya. Enggak sengaja ceritanya, enggak sengaja. Enggak salahnya Abimelek. Lalu semuanya kena kutuk mandul. Satu kota, satu bangsa. Lalu Tuhan bilang gini, Abraham, berkati kamu doakan semua wanita yang ada di tempat ini, bangsa ini, supaya mereka punya keturunan, supaya aku membuka kandungan mereka. Kalau saya jadi Abraham, respon saya gini saudara, loh Tuhan, wong istriku aja mandul kok aku harus berkati orang. Wong aku aja berdoa buat istriku, aku minta sama Tuhan gak terberubah. Kenapa aku harus berkati orang lain? Tuhan bilang, kerjakan. Dan waktu Abraham memberkati, mendoakan semua wanita yang ada di bangsa Gerar itu, semuanya mengalami berkat, semuanya akhirnya bisa punya anak, kandungannya dibuka, berkat Tuhan turun. Tahukah saudara yang terjadi? Sejak hari itu, janji Tuhan datang. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kamu gak cuma melahirkan satu benih, tapi sebuah bangsa yang besar yang Tuhan bilang itu seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Saudara lihat, berapa banyak seringkali kalau dalam keadaan susah, kita ini egois enggak? Manusia ini cenderung egois kan? Betul atau betul? Coba kalau saudara kurang uang, kalau saudara kurang waktu, saudara diminta, ayo berikan waktumu. Saudara dalam keadaan kurang uang, justru firman Tuhan kadang-kadang aneh. Berikan uangmu. Saya kurang waktu Tuhan, berikan waktumu. Saya kurang perhatian Tuhan, perhatikan orang lain. Kenapa? Karena ini firman berkata, siapa yang mengeluarkan tangan untuk memberkati dan mencukupi. Tuhan gak minta lebih, cukupi aja. Apa yang menjadi kebutuhan orang lain, tolong orang lain secukupnya, sebisamu. Tapi lihat
janji Tuhan akan menerima pertolongan sampai dia pun apa? Puas dan berkelebihan. Saya teringat kisah waktu Pak Budiono masih hidup. Ya, kami ini kalau makan sering bersama. Dia bilang, wah aku ki so sugih gara-gara mamamu, gara-gara Bu Esther. Ya. Jadi saya nggak tahu ini jimat pesugihannya Bu Esther. Enggak saudara, ya dia cerita gini. Waktu kami masih kere-kerenya kami nggak punya apa-apa. Rumah nggak punya gitu ya. Baju cuma 2 potong, itu aja karena nikah muda dibuatkan dari maminya dikasih baju. Mamamu ini sudah murah hati sejak muda. Ya, saya tahu itu blessing saudara. Jadi kalau ada orang datang, kami di rumah ini gak ada makanan. Tapi selalu kalau ada orang datang doakan, pulang, selalu dibawa makanan. Sampai baju di lemarinya dikeluarkan, ya betul ya. Beberapa baju daster itu kadang-kadang cuma berapa potong itu diambil, dibawakan pulang. Karena memang punyanya itu. Tapi Pak Bud bilang gini, tapi saya tahu apa yang mamamu tabur, sekarang kamu nikmati semua taburan dari mamamu. Saya berdoa, tidak ada jemaat Betani Blora yang miskin karena saudara pelit. Tapi saudara akan mengalami yang namanya puas sampai anak cucumu. Dan saudara mengalami yang namanya kelimpahan. Kenapa? Didapati jemaat gereja tempat ini semuanya orang-orang yang murah hati. Yang tidak egois dengan dirinya sendiri. Bahkan di masa sulit masih bisa tolong orang. Di masa susah masih bisa memperhatikan orang. Yang sepakat katakan amin saudara. Apakah hari itu Bu Esther berpikir mau mancing berkat Tuhan dan bakal tahu akan mengalami berkat seperti hari ini? Sudah lihat berkat Tuhan? Belum. Waktu itu dikasih rumah juga masih sama, masih nebeng. Masih gak punya rumah, masih belum punya berkat. Tapi saya mau katakan malam hari ini, saudara mau percaya, tidak percaya, setengah percaya, seperempat percaya. Tapi kalau orang dikatakan siapa yang mengulurkan tangan dan memberkati orang dan mencukupi sesamanya, janji firman Tuhan adalah ya dan amin dan pasti terjadi. Pertolongan juga akan dia alami sampai puas dan berkelebihan. Amin. Amin. Masih mau jadi kaya dengan cara pelit? Tidak ada orang kaya dengan cara pelit. Habis hidupmu. Kelima terakhir. Yang kelima. Yakobus 4 ayat 7. Bagaimana kita menjadi kuat di saat kita lemah. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, justru kita harus mengusir musuh kita. Loh Pak, tapi saya lemah Pak, saya gak kuat Pak. Oke, saudara bisa sekali 2 kali panggil temanmu, hamba Tuhan, sahabatmu, ayo doakan. Usir setan dalam hidupmu, usir setan dalam rumah tanggamu, usir setan dalam rumahmu, buat anak-anakmu, buat bisnismu, usir. Saudara harus bangkit sendiri. Pedang roh itu sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, kuasa itu sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Yang perlu saudara kerjakan bangkit, pakai pedang itu. Berperang. Sebab firman Tuhan bilang di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu apa saudara? Taatlah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Berapa banyak seringkali kita yang lari kalau ketemu iblis? Kalau ketemu setan siapa yang lari? Setannya atau kita? Halo, ada yang ngomong kita. Jangan lari. Cuman satu aja saudara perlu lari. Kalau ketemu dosa, ketemu yang namanya godaan, ketemu yang namanya roh seraka, roh uang, pornografi, lari. Yang ketemu namanya perjinan, lari saudara. Yang ketemu namanya cinta uang, lari. Tapi kalau ketemu setan, lawan setan. Sebab Tuhan telah berikan kuasa dalam hidupmu, usir setan. Amin. Jangan takut. Sebab kalau enggak, makanya hidup saudara akan diganggu. Loh, setan itu mungkin tidak bisa membinasakan lah. Karena kita sudah punya meterai Roh Kudus sebagai percaya. Tapi ibarat gini loh, saudara makan, ya, saudara masak, saudara taruh meja, saudara simpen makanan. Tapi apa yang terjadi? Tikusnya ada, datang terus. Saya mau tanya, kalau saudara lihat tikus, saudara mau bicara apa sama tikus? Tikus, tolong dong, jangan ganggu. Enggak kan saudara? Apa yang saudara perlu kerjakan? Ambil pentong.
pendung saudara. Pukul, bunuh. Amin. Jangan mau kalah sama iblis. Janji firman Tuhan bilang, taat kepada Tuhan. Makanya dalam kekristenan, punyalah ketaatan. Hidup dalam kebenaran. Selama kita hidup di dalam ketaatan, selama kita hidup di dalam komitmen sama Tuhan, firman Tuhan bilang, lawan iblis, maka dia akan lari dalam hidupmu. Jangan saudara yang lari, iblis yang harus lari. Yang mencuri damai sejahteramu yang harus lari. Yang mencuri berkat saudara yang harus lari. Yang mencuri kesehatanmu yang harus lari. Yang setuju katakan amin. Saudara nggak ada amin ini maksudnya saudara masih tidur atau saudara mau bikin pulang ya. Oke, sama-sama kita bangkit berdiri saudara.